Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Rifki? Alhamdulillah. Hanya capek ya? Enggak, benar saya Bu Nana. Sehat Pak Rifki? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Iya. Untuk praobservasi ya Pak Rifki ya. Nah, sebelum kita mulai ini, kira-kira ini kan kita melakukan praobservasi Ya. ya. Nah, harapan Pak Rifki apa ya untuk Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Nana. Saya sangat terbantu sekali dengan supervisi dengan Bu Nana ini. Jadinya saya jadi tahu ternyata supervisi itu ada praobservasinya. Jadi saya sebagai guru jadi ada persiapan. Kira-kira kebutuhannya apa saja sih sebelum supervisi? Karena biasanya supervisi kan paket apa sih yang nah ini mungkin ada supervisi jadinya ada persiapan. Itu harapannya dari saya. Jadi buat mempersiapkan supervisi besok ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, kalau kira-kira ini menurut Pak Rifki di antara 1 sampai 10 ya? Ya. Kesiapan Pak Rifki untuk supervisi di angka berapa? Oke, untuk kesiapan selalu 1 sampai 10 8. Oh iya. Ya, oke. Siap 8 ya Pak ya. Oke. Nah, rencananya kepengen berapa nih? Sampai 10? Oh ya jelas. Oh, iya. Jadi kan ada evaluasi dari Bu Nana dan masukan bagaimana, jadi pengennya sampai 10. Siap. Keren lah Pak, luar biasa ya. Oke. Semangat muda ya Pak. Betul, jelas. Sinom. Pak Sinom, ya benar. Nah, terus begini. Kalau 1 sampai 8 ini Ya. kira-kira yang sudah dipersiapkan Pak Rifki apa untuk supervisi? Oke. Seperti biasa untuk kegiatan pembelajaran pastinya saya melakukan berdoa dulu dengan bukunya. Tapi sebelumnya otomatis saya menyiapkan dokumen-dokumennya apa saja yang harus disiapkan sebelum pembelajaran, materi yang akan disampaikan, kemudian perangkatnya juga, termasuk persiapan untuk penilaiannya juga untuk beberapa siswa. Kemudian masuk ke kelas untuk mulai dengan kegiatan ibadah yaitu berdoa bersama-sama. Kemudian selanjutnya saya melakukan kegiatan ya untuk gimana ya, untuk suasana biar tidak terlalu tegang sama siswa. Jadi mungkin biasanya kan saya jamnya di jam terakhir atau jam-jam yang suasananya lagi ngantuk mungkin. Jadi ada banyak kegiatan yang saya lakukan biasanya. Yang pertama ada presenter, itu menjelaskan berita, menyampaikan berita pada kegiatan dari terserah dari anak, menyampaikan berita kegiatan yang terjadi di lingkungan tidak berkaitan dengan pelajaran. Yang kedua, jika memang jamnya itu sampai lama, itu maka ada kegiatan senam. Kemudian setelah senam selesai, langsung ada kegiatan pembelajaran. Dimulai dari pembelajarannya saya kebetulan ngajarnya desain komunikasi visual, dasar desain komunikasi visual. Kemudian di tengah-tengah jika saya lihat anaknya sudah mulai jenuh, saya masuk proses speaking. Semuanya dilakukan oleh siswa. Saya di sini cuma ya memandu saja. Kayaknya tuh rencananya keren banget ya. Iya. Oke, Bu. Nah, sekarang pertanyaannya tadi Ya. apakah sudah dituangkan dalam modul ajar? Iya, kebetulan belum. Oh, saya belum bisa untuk membuatnya itu jadi kalimat. Iya, nanti bisa dibantu berarti Bu Nana. ya, nanti kita bisa melihat bersama ya Pak Oke, ya, iya, melihat Bu bersama. Nana. Nah, sebelum sampai ke situ, Iya. kira-kira dari rencana pembelajaran Iya. yang ingin Pak Rifki terapkan, aspek apa Pak yang ingin dikembangkan? Oke, aspek pertama otomatis dari aspek ibadah. Ya, spiritual. Oke. Kemudian aspek sosial. Ya, kemudian aspek apa lagi ya? Ya, kebersamaan antar kerjasama. Emosinya dikembangkan juga nggak Pak? Iya, emosinya juga ya. Emosinya juga Iya, ya, betul. baik. Nah, terus kemudian dari keempat aspek yang ingin dikembangkan, Iya. prioritasnya di aspek apa Pak? Karena ada intelektual, emosi, sosial, spiritual ya. Karena saya desain komunikasi visual, saya hanya di bagian sosial. Oh iya. Jadi dikembangkan ya. Iya, betul. Itu luar biasa sih Pak. Iya. Jadi biar anak-anak lebih peka gitu. Iya, betul. Mengenai sopan santun, etika, kemudian ya bisa saling komunikasi baik lah. Ya baik.
Nah, kalau misalnya untuk aspek spiritual, Ya. kan strategi jenengan apa ya berarti? Oke. Untuk spiritual yang pertama otomatis berdoa, kemudian jika waktunya dan sudah bermengundang maka harus stop dulu. Ya, oh gitu ya. Jadi sholat pada saat tepat Iya, waktu. betul. Oke. Nah, terus kemudian kalau untuk aspek sosialnya? Untuk aspek sosialnya tadi saya itu, jadi saya berpikiran sama seperti di tempat kerja itu. Kalau saya lihat tempat kerja, di beberapa tempat kerja itu ada yang kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 2 melakukan kerjanya yang sama berulang-ulang. Maka dia habis itu dia pulang, dia capek dan nggak dapat informasi apapun. Maka di tempat kerja itu ada yang salah satu membacakan berita. Nah, saya pengen mengimplementasikan hal tersebut di pembelajaran karena anak di sekolah juga ya cuma dapatnya pembelajaran saja, nggak dapat informasi yang dari luar. Jadi saya pengen dapat informasi dari luar seperti itu. Ya itu luar biasa Pak, Iya. hanya kelebihan jenengan tuh. Oh iya. Jadi saya sangat tertarik sih sebenarnya Iya. dengan bagaimana jenengan mengembangkan aspek sosial itu. Iya. Kan itu kan juga diintegrasikan dengan pembelajaran. Iya, betul. Oh, iya, berarti tidak bisa lepas sendiri. Iya. Betul. Berarti ada intelektualnya, Iya. ada sosialnya. Iya, Berarti apa betul. ya? Keren banget sih Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Nah, kemudian untuk aspek emosi, kira-kira strategi apa Pak yang disiapkan? Iya, baik Bu Nana. Untuk aspek emosional, otomatis saya tadi kalau dilihat anak lagi sudah mulai jenuh dalam mengikuti pembelajaran saya, maka saya coba berhentikan dulu untuk coba biar anak fokus lagi dengan cara speaking ya. Dan di terakhir juga saya memberikan motivasi biar anak semangat untuk dapat belajar di desain dasar komunikasi. Karena memang ini hal yang baru di sini biasanya. Nah itu keren banget sih Pak. Jadi memang jenengan itu sebenarnya sudah lengkap gitu. Jadi hampir seluruh aspek yang harus dikembangkan itu sudah jenengan terapkan. Hanya saja mungkin karena tadi belum jenengan tuangkan dalam modul ajar ya. Betul. Tapi sebenarnya sudah jenengan terapkan dalam pembelajaran sehari-hari gitu kan. Nah mungkin hanya perlu kita tambah sedikit ya, betul. Biar jadi 10 ya Pak. Betul. Ya. Nah kalau misalnya untuk aspek tadi kan prioritasnya aspek sosial. Misalnya kita ambil aspek sosial, ada ukuran keberhasilannya jenengan punya nggak? Misalnya saya merasa senang kalau anak-anak sudah ngapain kayak gitu. Kalau tercapaiannya otomatis dari karena itu sikap sosial berarti antar siswa itu bisa saling percaya, nggak ada gap internet, nggak terlihat lagi gap. Jadi kalau saya misal membagi kelompok itu anak nggak akan walaupun berbeda dengan temannya sendiri dia akan merasa senang. Nggak akan memilih-milih rasanya seperti itu. Jadi satu kelas itu saling memiliki, saling membutuhkan satu sama lain. Betul. Dan itu saya seperti itu. Iya, selalu jenengan amati di setiap ini ya, setiap pembelajaran. Betul. Iya. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran yang hari ini rencananya akan diterapkan di kapan, di hari apa ya Pak, dan jam berapa? Kebetulan besok saya ada jam pembelajaran. Jadi insya besok bisa dimulai pagi ya Pak ya. Iya. Cuman karena tadi jenengan targetnya 10, berarti kita kan harus menyiapkan administrasinya dulu ya Pak ya. Iya. Berarti kita janjian besok atau nanti atau sebelumnya, hari sebelumnya ya Pak ya untuk membuatnya. Nah, tadi untuk persiapan besok untuk hari Kamis selain yang untuk bisa mencapai 10 itu ya Pak, kira-kira dukungan apa saja yang dibutuhkan? Oke, baik. Untuk yang pertama mungkin tadi saya puji-puji terus ini sama Bu Nana nih. Bahasanya udah keren terus, tapi memang kelemahan saya yaitu masalah administrasi. Jadi mungkin saya minta tolong dibantu untuk terkait administrasi, bagaimana sih cara menuangkan ke dalam sebuah FKK atau modul atau ATV-nya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin terkait dengan sarana prasarana
Kalau di lab mungkin sarana prasarananya sangat lengkap, tapi kalau pas di kelas saya memang butuh sekali mikrofon mungkin biar lebih semangat dan speaker dan seterusnya sih. Mungkin sarana prasarana mungkin baik Pak, itu kayaknya sudah cukup solid sih. Jadi nanti kita agendakan lagi aja ya untuk mempersiapkan modul ajar yang sesuai dengan strateginya. Tapi benar saya nggak puji-puji kok Pak, tapi memang itu sudah keren. Hanya memang mungkin kalau tertulis itu kan lebih baik ya. Jadi biar mungkin guru-guru lain bisa terinspirasi dengan strategi dengan yang walaupun masih muda itu tapi udah pas gitu loh. Nah terus kemudian Pak Rifki nanti ini kan kita akan melanjutkan ke supervisi, terus kemudian ke pra-observasi ya. Dengan nggak keberatan kan ya? Maksudnya nanti saya dampingi terus sampai selesai. Iya, nggak apa-apa. Saya motivasi sekali. Oh iya. Baik, seperti itu saja Pak Rifki untuk pra-observasi hari ini. Nanti kita tinggal agendakan untuk tadi yang menyelesaikan kesulitannya dengan dan supervisi besok ya di pasien terakhir. Dan nanti kita lanjutkan lagi dengan pasca. Mohon maaf ya Pak kalau menggurui ini. Oh enggak, kita sering bersama. Oh iya benar. Karena kita akan kerja ya Pak ya, saling belajar. Masa juga pengen belajar bagaimana jenengan menerapkan strategi ini. Oh iya, siap. Siapa tahu bisa diimplementasikan di kelas saya. Oh iya. Baik, terima kasih sekali ya Pak Rifki. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.